Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema yang sama bagaimana pemilu di mata pemuda. Nah, kalau kita bicara soal pemilu di mata pemuda sebenarnya menjadi satu tantangan juga untuk para pemuda. Nah, kalau kita bicara tantangan, apa sih menjadi tantangan saat ini, Mas Sony? Kalau bicara tantangan anak muda di pemilu pada periode ini, saya pikir memang ini dunianya punya anak muda sekarang ini yang bisa tampil lebih performnya lebih maksimal. Jadi yang pertama adalah tantangan adalah informasi-informasi yang hoax, yang tidak benar. Ini menjadi tantangan pertama untuk anak muda. Perlu memilih informasi yang tepat, gitu kan. Yang kedua juga anak muda perlu berperan aktif, jangan cuma menerima, gitu kan. Perlu cross check langsung dengan berbagai macam sumber ini kan. Dan yang selanjutnya saya pikir pemuda juga jangan cuman menjadi pendengar pembicara atau pembicaraan di obrolan ringan itu kan, harus terlibat. Baik itu secara langsung maupun dengan ide-ide di media sosial, saya pikir seperti itu. Oke. Ya. Jadi memang ini menjadi tantangan gitu untuk anak muda gitu ya. Kalau dari Ferdinand sendiri, apa sih sebenarnya menjadi tantangan anak muda saat ini? Nah, tantangan anak muda saat ini ya benar satu disampaikan Abang Da tadi terhadap media. Bagaimana milenial memandang media, cross check lagi ya. Salah satunya ya seperti TVRI ini yang menjadi tontonan milenial seharusnya karena informasinya update kan langsung dari narasumber. Nah, yang kedua itu tantangannya bagaimana milenial ini menjadi semangat atau menjadikan lifestyle dalam pemilihan. Mereka bangga kalau sudah menyoblos, mereka bangga udah mengikuti saya sudah mengikuti politik tahun ini, udah terlibat dalam pemilihan. Nah, menurut saya itu harus menjadi sebuah lifestyle, harus diakui karena sistem negara kita kan demokrasi. Nah, bagaimana itu jadi bisa dijadikan mereka konten di media sosial untuk share ke teman-temannya. Jadi sehingga tidak ada lagi yang kata apatis tadi. Jadi walaupun mereka hanya ikut-ikutan, tapi setidaknya suara mereka sudah terpenuhi gitu kan. Mereka sudah menyuarakan. Nah, untuk yang keduanya, yang ketiganya, tantangan juga bagaimana kita yang melihat calon tadi. Melihat calon jangan sampai mengecewakan lagi ya Bang. Nah, calon ini mengecewakan lagi, partai ini mengecewakan lagi. Itu menjadi tantangan kita, cross check tadi yang kita bahas tadi. Nah, milenial menjadi tolak ukur seharusnya, menjadi garda terdepan untuk berbagi informasi karena kan ya tidak bisa dipungkiri Bang. Ya, zaman ibu saya mungkin agak susah melek sosial media itu. Nah, menjadi memberikan informasi kepada ibu di rumah dulu, lingkungan rumah dulu. Bahwasanya ini loh yang benar, ini loh untuk pemilihan. Jangan sampai nanti ada hoax-hoax tentang politik, ada hoax-hoax yang ditampilkan di media itu yang tidak benar. Ini tuh. Iya, nah ini salah satu tantangan disebutkan tadi adalah bagaimana menyikapi dari media sosial saat ini. Kalau kita melihat di media sosial banyak sekali informasi, tidak hanya informasi yang masuk tapi informasi yang keluar juga banyak sekali. Ini salah satunya adalah isu sara, hoax dan lain sebagainya. Ini kan menjadi tantangan untuk kita bersama. Nah, bagaimana sih sebetulnya untuk kita bisa menghindari, terutama mungkin anak-anak muda saat ini dengan banyaknya informasi, jadi menjadikan kekhawatiran, kebingungan dan lain sebagainya. Seperti apa di Bang Sony? Ya, jadi begini, saya menyampaikan ini pesan untuk anak-anak muda semuanya, termasuk diri saya sendiri kan. Jadi anak-anak muda terutama yang masih SMA atau masih kuliah, mulai sekarang itu jangan ragu untuk melek dengan teknologi, dengan sistem negara kita, demokrasi, pemilu seperti itu. Jangan kita skip kalau melihat informasi soal itu. Karena begini, jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah masuk usia pertengahan baru sadar ternyata politik itu bagian dari kepentingan bagian dari hal penting dalam diri kita gitu kan. Jangan sampai kita sadar itu ketika usia kita sudah pertengahan. Jadi mumpung masih muda,
sumber informasi banyak, teman banyak, yang bisa kita tanya juga banyak, maka janganlah kita menjadi apatis. Ya, jangan menjadi apatis. Karena akan rugi ke depannya kalau kita apatis. Itu yang penting sekali saya pikir. Ya, artinya ini merugikan diri sendiri Iya, juga. merugikan Kalau diri Ferdinand sendiri. seperti apa nih untuk kita bisa menyikapi bagaimana informasi yang mudah menyebar, salah satu tantangan dari media sosial itu tadi. Nah, karena sekarang kan sangat banyak nih informasi. Kalau misalnya kemarin virus corona, kita pakai masker. Nah, kalau informasi ini mungkin kita menyaringnya itu pakai cross check lagi dari situs-situs yang memang benar-benar menyediakan berita, menyediakan informasi. Nah, media-media yang memang kalau saya kan jurusan ilmu komunikasi nih. Nah, itu kalau di Kominfo itu bisa ngecek media yang memang benar-benar sudah terdata oleh Kominfo itu di media pers. Nah, itu udah bisa dicek sekarang mana media yang memang benar-benar media media pers yang bisa kita verifikasi langsung di pers itu. Ya, artinya harus bisa juga cross check bagaimana informasi ini apakah memang benar-benar valid gitu ya. Oke, kita akan jeda kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam tema yang sama, pemilu di Mata Pemuda. Kami akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.